Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dani Adil Ismayadi selaku dosen pengampu di mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1. Perkenalkan, saya Romasta Sinaga sebagai moderator yang akan memandu berjalannya presentasi dari awal hingga akhir. Di sini kami membawakan aplikasi Apotek Jatisari. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok 6, yaitu ada Devin Rival Anugrah Saputra, ada Fauzan Rizkyana Gunawan, ada Hari Berdestian, dan saya sendiri Romasta Sinaga, dan Ubaidillah Loansyah. Nah, selanjutnya nih masuk pembahasan. Di pembahasan ini ada 5. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua landasan teori, yang ketiga flowchart dan mockup, yang keempat implementasi, yang kelima kesimpulan. Nah, masuk ke yang pertama, yaitu latar belakang. Nah, latar belakang ini dibacakan oleh saya sendiri. Nah, aplikasi desktop adalah aplikasi yang berdiri sendiri yang diinstal pada komputer desktop atau laptop. Aplikasi desktop dapat ditemukan di mana saja dan biasanya memiliki kontrol lebih besar atas komputer pengguna. Selain itu, aplikasi desktop juga tidak perlu koneksi internet untuk menjalankannya, sehingga hal ini menjadi salah satu kelebihan dalam menggunakan aplikasi desktop. Adapun kelebihan-kelebihan yang lain dalam menggunakan aplikasi desktop diantaranya adalah pengembangannya cepat, keamanan lebih terjamin karena menyimpan datanya di sistem komputer itu sendiri. Kenyamanan dalam menggunakannya, performanya lebih stabil dan efisien dalam penggunaannya. Dalam penelusuran ini, kami mendapatkan suatu usaha yaitu Apotek Jatisari yang masih memiliki beberapa kendala dalam melakukan penjualannya, sehingga kami tertarik untuk menjadikan apotek ini sebagai objek studi kami. Apotek Jatisari terletak di Jalan Raya Tanjung Sari, nomor 203, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dengan kode pos 45362. Apotek ini didirikan pada tahun 2006 oleh Bapak Yayan Irawan yang pada awalnya hanya toko obat biasa dan kemudian berubah menjadi apotek pada tahun 2015. Sebelumnya, Bapak Yayan Irawan bekerja di salah satu apotek yang ada di Sumedang. Kemudian Bapak Yayan Irawan mengundurkan diri dari pekerjaannya karena beliau menganggap bahwa upah yang diberikan tidak mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sehingga Bapak Yayan Irawan merintis berbagai pekerjaan. Setelah keluar dari apotek yang ada di Sumedang sampai akhirnya membuka apotek milik sendiri. Sementara ini, apotek Jatisari ini memiliki 5 karyawan, di mana 2 karyawan laki-laki dan 3 karyawan perempuan. Nah, Apotek Jatisari dari tahun 2006 sampai sekarang, semua proses pengerjaannya masih dilakukan secara manual dengan menggunakan tenaga manusia dan tidak melibatkan campur tangan dari mesin atau komputer, di mana transaksi antara penjual dan pembeli, pencatatan penjualan, pencatatan stok barang yang masuk, hingga laporan keuangan semuanya dilakukan secara konvensional. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan pada Kamis 9 Juni 2022 lalu, narasumber sekaligus anak dari pemilik apotek yaitu Miftah Muzaki menjelaskan bahwa pernah mengalami musibah di mana laptop untuk menyimpan semua data penjualan tersebut dicuri dan tidak memiliki backup data, sehingga apotek tentunya mengalami kerugian akibat musibah tersebut. Hal ini menjadi titik fokus kami untuk segera membantu mencarikan jalan keluar yang terbaik bagi apotek Jatisari, kemudian melakukan pertanyaan susulan yang kami ajukan. Narasumber juga menjelaskan masalah yang terjadi dalam apotek tersebut, yaitu adanya bentuk komplain dari konsumen terkait pemberian obat yang tidak sesuai, di mana konsumen meminta obat untuk anak kecil yang berjenis sirup, sedangkan pegawai memberikan jenis obat berbentuk tablet atau pil. Adapun obat yang tersedia di apotek Jatisari terdapat 4 macam, yaitu pil, kapsul, bubuk, dan sirup. Nah, untuk yang selanjutnya ada rumusan masalah dan sampai dengan ruang lingkup. Saya sampaikan kepada rekan saya, yaitu Devin Rival. Saya persilakan. Terima kasih moderator. Ini saya akan menjelaskan yang pertama, bagaimana cara apotek dapat melakukan penjualan secara efektif. Yang kedua, bagaimana cara agar apotek dapat
datang di dalam suatu database ya terjadi kehilangan data dan kehilangan secara visual ya dengan adanya transfer dan data penggunaan lalu selanjutnya ada penggunaan dapat memudahkan pegawai database dalam melakukan akses tanpa harus dicoba secara manual. Kedua, memudahkan pegawai dalam melakukan penjualan baik harian, bulanan, maupun tahunan. Ketiga, akses data tersebut hanya dengan adanya fasilitas dicoba. Lalu yang terakhir yaitu ada yang pertama, aplikasi dapat dijaga dengan menggunakan IT database data ya, pertama database dengan menggunakan database SQL ya, menggunakan SI, Syntax, Professional, sebagai media penghubung aplikasi dengan database ya, kepercayaan yang dilakukan itu ada lantai sektor. Nah, di lantai sektor ini terdapat pengajian Java, terus itu Athletics, Dokon, Flowchart, dan Mockup. Dan mungkin nggak perlu lebih dijelaskan, ini hanyalah pengertian pengajian. Nah, selanjutnya itu ada Mockup dan Flowchart aplikasi. Nah, untuk Flowchart saya serahkan kepada Saudara Fauzan. Kepada Saudara Fauzan, kita serahkan. tentang konsep aplikasi. Yang pertama ada konsep yang pertama yang adalah jauh dengan mulai, kemudian login, kemudian masukkan username dan password. Jika pengguna akun akan dengan bersama data, lalu membuat username dan password, lalu kemudian menunjukkan data aktif ke database, lalu kembali ke menu login, lalu kemudian memasukkan username dan password. Lalu kemudian memasukkan username dan password akan mengatur data aktif dari database. Sebenarnya ini dapat ya itu dapat karyawan. Kita sudah membuka itu lalu kemudian dua account dan sudah selesai. Ini adalah kita menunjukkan dulu. Yang pertama ada mulai, kemudian ada kompleks itu, kemudian setelah kelakuan. Dari kedua, akan kedua ada perubahan, kemudian yang ketiga masuk data karyawan dan data bahan yang ada nama tentang karyawan dan stasiun lokal. Yang berikutnya adalah konsep menurut karyawan yang diawali dengan mulai sampai menurut karyawan. Kemudian melakukan master, kemudian data barang, kemudian bisa lebih ke laporan, dan di laporan penjualan, dan laporan keuangan, kemudian bisa lebih laporan transaksi, kemudian juga tentang bantuan dan lokal. Lalu ada proses data karyawan, yang pertama adalah mulai, kemudian memasukkan ID karyawan, nama, dan juga menentukan halaman, kemudian menambahkan data, kemudian memasukkan data karyawan ke itu, kemudian menunjukkan data karyawan ke dalam database SQL. Jika ingin mengaktifkan tanpa mengubah ID karyawan, nama, dan nomor handphone dan alamat, kemudian kembali memasukkan data karyawan di dalam itu, kemudian menunjukkan data karyawan ke dalam database SQL. Jika ingin kemudian adalah konsep data barang yang terdiri dari mulai
berubah. Kemudian berikutnya apa itu? Sama dengan harga, dua, ada juga dengan harga naskah dan data yang lebih cukup. Kemudian menyimpan data ke dalam data teknologi. Jika ia edit, maka akan mengubah kode bawah atau bawah jadi bawah atau kembali ke apa ada yang harga. Kemudian maka akan kembali untuk memasukkan kode bawah apakah harga jual dan juga kita memilih itu hak maka akan masuk kode bawah nama bawah bawah harga jual harga kemudian itu apa kita memasukkan harga jual lalu sampai siapa itu. Ini ada voucher kedua yang pertama nilai masukkan nomor penjual klasifikasi namanya harga kemudian untuk harga sama dengan harga tiga juga kemudian tambah kemudian dengan juga jika edit akan menggunakan juga atau kepala harga satu juga awal pemahamannya. Jika mau request, maka akan kembali untuk memasukkan nomor sertifikasi nomor ada. Jika mau mengungkap, maka akan mengubah apakah apa harga atau tidak. Baik, itu harga. Tahu jika sudah selesai, maka menyebarkan ke database. Tahu kemudian menentukan masa kedua. Ini ada proses dua yang pertama dan nilai masukkan tanggal nama karyawan jumlah kemudian mau menentukan lokasinya lalu kemudian apa dan menentukan jumlahnya jika mau diedit maka akan mengubah tanggal nama karyawan jumlah pengelola atau jumlah penentukan lalu kembali ke masukkan di sini dan kita request maka akan kembali ke memasukkan apa itu jika tanggal nama karyawan jumlah pengelola atau jumlah penentukan lalu kembali ke posisi jika selesai maka akan menyimpan ke database lalu kemudian melakukan laporan penjualan konsep penjualan tentang dan total. Yang pertama ada menu perintah yang menggunakan melakukan menu aplikasi kemudian selesai tahu menu bantuan ya yang pertama adalah melakukan menu bantuan menu bantuan jika memilih menu bantuan maka akan melakukan bantuan menu apa jika memilih menu bantuan maka akan melakukan bantuan menu bantuan jika memilih menu taksi akan melakukan dua penulisan beda lagi kemudian yang pertama ada menu workout kemudian ada kan apa yang kedua dan tidak maka baik ke menu workout saya maka program akan selesai sekian yang saya sampaikan saya akan untuk beberapa perancangan database dan pembuatan aplikasi saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan dari perancangan database. Untuk yang pertama, untuk tabel login ada beberapa kelas. Yang pertama username, yang kedua password, yang ketiga nomor HP, yang keempat email. Selanjutnya, dan kemudian untuk database dari tabel data karyawan terdapat ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, email, nomor HP, dan alamat. Selanjutnya, dan untuk tabel data barang sendiri terdapat kode barang, nama barang, harga beli, harga jual, dan terakhir jumlah. Next. Untuk selanjutnya adalah mockup aplikasi. Yang pertama, mockup untuk menu login. Di sana terdapat kolom username yang digunakan untuk memasukkan username yang sudah terdaftar.
Kemudian selanjutnya ada kolom password, di mana digunakan untuk memasukkan password yang sudah terdaftar. Kemudian ada tombol keluar yang fungsinya untuk keluar dari menu login. Kemudian ada tombol login yang digunakan untuk masuk ke menu selanjutnya setelah memasukkan username dan password. Dan selanjutnya ada tombol daftar yang digunakan untuk menuju menu pendaftaran jika belum memiliki akun. Selanjutnya, kemudian ada mockup untuk menu daftar. Yang pertama ada username. Di username ini kita akan mengisi username yang hendak dipakai ketika login. Kemudian ada kolom password yang digunakan untuk mengisi password yang hendak dipakai ketika login. Kemudian ada kolom nomor handphone yang digunakan untuk mengisi nomor handphone pengguna yang mendaftarkan akun. Selanjutnya ada kolom email yang digunakan untuk mengisi email pengguna yang mendaftarkan akun. Selanjutnya, kemudian di sini ada mockup untuk menu direktur. Yang pertama ada tombol data karyawan digunakan untuk masuk ke menu data karyawan. Kemudian ada tombol data barang digunakan untuk masuk ke menu data barang. Kemudian ada tombol laporan keuangan digunakan untuk menampilkan laporan keuangan. Kemudian ada tombol laporan penjualan yang digunakan untuk menghasilkan laporan hasil penjualan. Yang kemudian di atasnya ada tombol untuk bantuan yang digunakan untuk berisi panduan dalam menggunakan aplikasi. Kemudian ada tombol tentang yang dimana berisi tentang orang-orang yang berpartisipasi dalam membangun aplikasi ini. Yang kemudian ada tombol logout yang digunakan untuk keluar dari menu direktur. Kemudian ada menu karyawan. Untuk mockup menu karyawan ini terdapat transaksi penjualan, terdapat tombol transaksi penjualan yang digunakan untuk masuk ke menu penjualan. Kemudian ada tombol data barang yang digunakan untuk masuk ke menu data barang. Kemudian ada tombol laporan keuangan yang digunakan untuk menampilkan laporan keuangan. Kemudian ada tombol laporan penjualan yang digunakan untuk menampilkan laporan hasil penjualan. Dan untuk tombol bantuan, tentang, dan logout masih sama. Selanjutnya, dan untuk menu bantuan sendiri, yang pertama ada panduan menu master, yang mana fungsi ini akan mengarahkan pengguna ke panduan menu master. Kemudian ada panduan menu transaksi, yang mana akan berisi tentang panduan untuk mengarahkan pengguna ke panduan menu transaksi. Kemudian ada panduan menu laporan, yang mana akan langsung membawa pengguna ke panduan menu laporan. Dan yang terakhir ada tombol kembali yang berfungsi untuk kembali ke menu sebelumnya. Selanjutnya. Dan ini adalah mockup untuk panduan menu master. Selanjutnya. Dan ini adalah mockup untuk menu transaksi untuk membantu pengguna dalam menggunakan aplikasi. Kemudian ada mockup untuk menu laporan yang digunakan untuk menunjukkan menu laporan kepada pengguna. Kemudian ada halaman tentang. Mockup ini berisi tentang anggota kelompok 6 yang berpartisipasi dalam pembuatan aplikasi berupa foto pribadi, nama, dan NPM. Kemudian ada menu logout. Tombol ya jika yakin untuk keluar, tombol tidak untuk kembali masuk ke dalam aplikasi.
Yang kemudian ada mockup untuk menu master data barang. Yang pertama ada kode barang yang digunakan untuk mengisi kode barang. Yang kemudian ada kolom nama barang digunakan untuk mengisi nama barang. Kemudian ada pilihan untuk jenis barang yang dimana ini berisi obat sirup, obat kapsul, obat bubuk, dan lainnya. Dan kemudian ada harga beli digunakan untuk mengisi harga barang yang akan dibeli. Kemudian kolom harga jual yang digunakan untuk mengisi harga barang yang hendak dijual. Kemudian ada jumlah untuk menampilkan jumlah barang yang dibeli. Kemudian ada tombol untuk tambah. Di sini ada tombol tambah yang digunakan untuk menambahkan data barang. Yang kemudian ada tombol edit yang digunakan untuk mengubah data barang. Kemudian ada tombol hapus yang digunakan untuk menghapus data barang. Kemudian ada tombol refresh yang digunakan untuk menyegarkan semua kolom. Lalu ada tombol untuk kembali, digunakan untuk kembali ke menu sebelumnya. Dan untuk data barang, dan ada kolom data barang yang digunakan untuk menampilkan data barang yang telah diinput. Selanjutnya, kemudian untuk mockup menu master data karyawan. Yang pertama ada kolom ID karyawan untuk mengisi ID karyawan. Kemudian ada kolom nama untuk mengisi nama karyawan. Kemudian ada jenis kelamin yang berupa opsi laki-laki atau perempuan. Kemudian ada email untuk mengisi email karyawan. Kemudian ada nomor handphone yang digunakan untuk mengisi nomor handphone karyawan yang dapat dihubungi. Kemudian ada alamat yang digunakan untuk mengisi alamat tempat tinggal karyawan. Kemudian untuk tambah, edit, hapus, dan refresh itu fungsinya untuk menampilkan data dari karyawan dan refresh-nya. Kemudian ada tombol kembali untuk kembali ke menu sebelumnya. Kemudian ada data karyawan yang berupa tabel untuk menampilkan data karyawan yang telah diinput. Selanjutnya, kemudian ada mockup untuk transaksi penjualan. Yang pertama ada tombol tambah yang digunakan untuk menambahkan data penjualan. Kemudian ada tombol edit digunakan untuk mengubah data penjualan. Kemudian ada tombol hapus yang digunakan untuk menghapus data penjualan. Dan selanjutnya ada tombol refresh yang digunakan untuk menyegarkan semua kolom. Dan lalu ada tombol untuk kembali yang digunakan untuk kembali ke menu sebelumnya. Kemudian di sampingnya ada data transaksi penjualan yang digunakan untuk menampilkan transaksi penjualan yang telah diinput. Lalu untuk transaksinya masih dalam transaksi, nomor penjualan yang digunakan untuk mengisi nomor penjualan, hari dan tanggal, kolom yang untuk mengisi waktu penjualan tersebut dilakukan. Kemudian ada kolom nama barang yang digunakan untuk mengisi nama barang yang hendak dibeli konsumen. Kemudian jenis barang yang berupa opsi untuk memilih jenis obatnya berupa obat sirup, obat kapsul, obat bubuk, dan lainnya. Kemudian klasifikasi untuk memilih klasifikasi konsumen berdasarkan usia, anak-anak, remaja, dewasa, atau semua usia. Kemudian ada kolom harga yang digunakan untuk mengisi harga barang yang dibeli konsumen. Kemudian kolom jumlah yang digunakan untuk mengisi jumlah barang yang dibeli oleh konsumen. Kemudian total harga yang digunakan untuk menampilkan jumlah nominal yang harus dibayar oleh konsumen. Selanjutnya, mungkin sekian dari saya, dikembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Hari Perdestian. Nah, yang selanjutnya itu ada implementasi.
Nah, di sini mungkin akan langsung live code-nya. Untuk kepada saudara berdua, saya serahkan. Baik, terima kasih kepada moderator sebelumnya. Di sini izinkan saya share screen. Oke, sudah muncul ya. Nah, kita langsung jalankan aplikasinya dari Monology. Nah, di sini sudah ada tadi selamat datang. Share semua. Oke, sudah terlihat. Teman-teman sudah terlihat. Ya. Oke, coba kita ulang. Jalankan kalian. Nah, di sini jika sudah terhubung dengan database akan ambil akses selamat datang. Ya, di sini untuk login terdapat kolom username dan password, tombol keluar login dan daftar. Sebelumnya coba kita praktekkan daftar akun yang akan kita masukkan login. Pertama, misalnya yang kita anggap lengkap diisi akan kami langsung maka tombol daftar. Maka yang terjadi akan menampilkan pesan seperti ini, yang harus diisi, maka harus diisi semuanya. Nah, di sini misalkan saya daftarkan misalnya karyawan 1 masuk ke 128. Nomor handphonenya kita coba acak dan kita misalkan. Nah, di sini tertera keterangan bahwa akun sudah ada, jadi kita tidak bisa menggunakan lagi name atas nama karyawan 1. Misalnya kita coba karyawan 2. Nah, ternyata masih ada juga coba daftar karyawan 3. Kita ada juga karyawan 4. Hasil daftar akan tampil seperti ini. Dan oke, kembali ke Monology. Mari kita login dengan menggunakan ID atau username dan password yang barusan kita dapatkan di karyawan 4. Nah, di sini akan tampil menu karyawan. Di mana di sini terdapat menu item yaitu bantuan, tentang dan tentang. Kita coba masuk ke menu bantuan. Di sini terdapat 3 tombol ya. Yang pertama panduan master karyawan, kemudian panduan master barang, dan yang terakhir panduan transaksi. Coba kita masuk. Nah, di sini untuk panduan menu master karyawan. Nanti pengguna aplikasi membaca panduan ini jika masih ada yang mati. Dan ini terdapat tombol kembali. Nah, coba kita masuk ke panduan master barang sama di sebelumnya. Nah, mungkin seperti itu untuk menu bantuan. Kemudian untuk menu tentang, ini tentang developer atau pengembang aplikasi Apotek Tabes hari ini. Nah, di sini kami dari kelompok 6 terdapat foto, nama, dan NPM masing-masing dari kami. Kemudian untuk
apabila pengguna aplikasi mengalami beberapa masalah, kami sediakan kontak WhatsApp dan email untuk dihubungi. Nah, kemudian kita langsung masuk ke ayat yang pertama, yaitu data barang terlebih dahulu. Misalnya kita ingin mengisi barang, nah di sini kode barang sudah otomatis auto terisi karena kami menggunakan auto number ya. Kenapa di sini langsung A005? Karena sebelumnya kami sudah menambahkan barang A001 sampai A004. Nah, itu barang-barangnya. Misalnya kita coba ikut barang yang baru, misalnya hand sanitizer. Ini hand sanitizer kan bukan termasuk obat, jadi kita pilih jenis barangnya lainnya. Misalnya kita beli hand sanitizer itu 7.000, kita jualnya 10.000. Bilangnya bisa 54 tambah. Nah, selesai memencet tombol tambah, data akan otomatis masuk ke database dan ditampilkan di sini. Nah, di sini misalnya kita ingin mengedit jumlah sanitizernya, misalnya kita pilih hanya 3, kita tekan tombol edit. Sebelumnya klik terlebih dahulu ya, klik, kemudian kita ubah mana yang ingin diubah, dan klik edit, dan data berhasil diubah. Misalnya kita ingin menghapus, kita klik dulu data yang ingin dihapus, kemudian klik tombol hapus. Nah, itu langsung terhapus ya. Nah, ini tombol batal ini, misalnya kita batal memilih. Nah, bisa kita tambahkan lagi di laporan ini. Baik, langsung kembali ke menu karyawan. Berikutnya ada transaksi penjualan. Kita masuk ke transaksi penjualan. Nah, di sini terdapat beberapa kolom, yaitu nomor transaksi, nama barang, jenis barang, dan lain-lain. Kemudian terdapat tanggal di sini. Kemudian terdapat tabel untuk menampilkan transaksi yang kita lakukan. Mari kita coba melakukan transaksi. Dan sebelumnya nomor transaksi dan tanggal terisi secara otomatis ya. Tanggal berdasarkan tanggal sekarang, hari ini tanggal 19, dan nomor transaksi berdasarkan transaksi yang dilakukan. Karena sebelumnya sudah ada transaksi yang saya coba sendiri. Misal kita ingin membeli hand sanitizer tadi dengan jenis barangnya lainnya. Tadi saya lupa klasifikasi hand sanitizer itu semua usia. Nah, harga ini tadi harga jual kita hanya ingin jual. Nah, setelah kita tombol tambah akan tampil di sini barang yang beli. Nah, di sini terdapat semua keterangannya dari posisi sampai total. Kemudian misalnya kita ingin membeli barang yang baru, barang masker misalnya, atau laserin, untuk kita buat laserin bisa anak-anak bisa remaja, kita beli 5.000, kemudian harganya misalnya 7.000, kita beli 3 tambah. Nah, di sini satu kali transaksi kita bisa membeli beberapa item, jadi tidak perlu memiliki nomor transaksi yang banyak. Jadi satu kali transaksi bisa membeli item yang banyak. Jadi ini contohnya saya contohkan 2 saja. Nah, kemudian di bawah ini misalnya kita klik, misalnya kita ingin menghapus data transaksi ini, kita bisa klik terlebih dahulu, kemudian hapus. Nah, otomatis dapat transaksi. Nah, kemudian tombol edit juga sama seperti tombol sebelumnya, akan mengedit. Nah, kita langsung edit. Nah, di sini terdapat total. Ini sama, total ini yang harus dibayarkan oleh konsumen, karena total ini didapat dari harga pembelian hand sanitizer dan harga pembelian untuk laserin. Nah, setelahnya kita coba input kolom bayar di sini. Kolom bayar ini uang yang dibayarkan oleh konsumen. Misalnya kita umpamakan konsumen kurang membawa uangnya, hanya membawa 40.000. Nah, maka akan tampil message uang tidak cukup. Nah, sekarang kita coba menunjukkan uangnya 45.000, maka otomatis kembaliannya 4.000. Nah, setelah selesai transaksi dilakukan,
otomatis transaksi yang dilakukan akan langsung masuk ke database. Nah, di sini terdapat dua menu juga, laporan keuangan dan juga laporan penjualan. Untuk dua item ini nanti akan kita contohkan di direktur. Sekarang untuk penjualan. Ini coba kita masukkan menu direktur. Nah, kenapa tampilannya berbeda? Karena kami sudah mengatur jika memasukkan username karyawan hanya menampilkan logo karyawan, dan jika memasukkan username direktur maka akan tampil menu direktur. Nah, seperti ini untuk tampilan menu direkturnya, dapat laporan penjualan, laporan keuangan, data karyawan, data barang, dan laporan data karyawan, laporan data barang. Di sini untuk menu itemnya sama seperti menu karyawan, dapat bantuan, utang, dan kontak. Nah, mari kita masuk ke laporan penjualan terlebih dahulu. Nah, di sini untuk laporan penjualannya akan dipisahkan, jadi tidak kami gabung semuanya. Misalnya kami di sini terdapat pesan yang masukkan tanggal, contohnya 30/1/2001. Misalnya kami saya contohkan transaksi tadi. Sekarang masukkan tanggal hari ini 2022 19/2022. Klik OK dan teruskan. Nah, maka akan tampil laporan penjualan tadi yang telah kita lakukan. Di sini terdapat tertera ya, nomor transaksi, tanggal, nama barang, barang, dan lain-lain sampai totalnya. Nah, seperti itu untuk laporan penjualan. Kemudian kita langsung masuk ke laporan keuangan. Kita masukkan juga tanggal hari ini. Nah, di sini langsung tampil laporan keuangannya untuk hari ini sesuai transaksi yang dilakukan. Mana terdapat nomor transaksi, tanggal, dan total. Dan di sini terdapat total pendapatan. Jadi misalnya terdapat banyak transaksi hari ini. Nah, di sini akan menghitung total semuanya. Kemudian masuk ke data karyawan. Di sini menu untuk menyebutkan karyawan, misalnya yang ikut kerja. Nah, di sini bisa saya contohkan ikut karyawan baru, bisa karyawan. Nah, otomatis akan tampil dan otomatis disimpan di database. Misalnya kita ingin edit jalan raya ringan, misalnya kita tinggal klik edit. Nah, otomatis di sini juga akan berubah. Seperti itu. Hapus juga sama, kita bisa menghapus. Nah, ini seperti itu untuk data karyawan. Kita coba hitung kembali. Ini tombol kembali untuk kembali ke menu direktur. Di sini terdapat menu data barang juga, sama seperti yang tertera di menu karyawan. Nah, di sini terdapat laporan data karyawannya. Nah, ini merupakan karyawan yang ada di PT Jatisari. Ini hanya contoh, bukan data asli, jadi kami hanya mencontohkan 3 karyawan terlebih dahulu. Pastinya terdapat 5 karyawan ya. Nah, kemudian laporan data barang. Nah, di sini merupakan data barang yang tersedia di Apotek Jatisari. Dan ada kode-kode barangnya juga di sini, termasuk kode barang yang baru kita masukkan tadi, hand sanitizer. Nah, kemudian selesai ya. Kemudian saya akan tampilkan rancangan database-nya, database yang telah kami buat. Nah, di sini
punya 5 tabel. Yang pertama data barang, data karyawan, data transaksi, objek dan transaksi. Jadi data barang membuat kode barang, kemudian nama barang, jenis barang. Nah, ini terdapat kode barang, nama barang, jenis barang, harga beli, harga jual, dan jumlah. Kemudian data karyawan, terdapat ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, email, nomor HP, dan alamat. Oh ya, sebelumnya di sini kita tampilkan strukturnya, di mana kode barang ini sebagai primary key untuk tabel data barang. Kemudian tabel data karyawan, dapat ID karyawan sebagai primary key. Kemudian data transaksi. Nah di sini tampil seluruh transaksi yang telah dilakukan. Satu transaksi atau 2 transaksi semuanya akan ditampilkan di sini. Bisa dilihat nomor transaksi misalnya TR006 yang paling baru. Ini terdapat 2 transaksi yang telah dilakukan. Nah, kemudian sebetulnya di sini tidak ada primary key karena primary key terdapat di sini di tabel transaksi yang menghubungkan antara transaksi dan detail transaksinya. Kemudian juga terdapat primary key pada username. Jadi misalnya terdapat username yang sama itu tidak dapat terdaftar. Cuma seperti yang sebelumnya dicontohkan, bukan error ya, akan memberikan message yang ada. Nah, mungkin seperti itu aplikasi dari kami. Implementasinya kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Ubadillah yang telah mempresentasikan ikonnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dimana kesimpulan ini pada kesimpulan makalah ini terdapat beberapa informasi. Pertama, sebelumnya ini kesimpulan maksudnya dalam presentasi ini terdapat beberapa informasi terkait penggunaan program atau besar mata kuliah bahwasanya pembuatan aplikasi ini adalah suatu tunjangan mengenai pengumpulan berbagai aplikasi. Laporan mulai dari perancangan aplikasi hingga jadinya aplikasi yang baru disempurnakan ke dalam satu mulai yang berisikan berbagai macam fungsi atau tahapan dalam pengerjaan. Nah, selain dari program yang dibuat, dikhususkan untuk keperluan menjual obat-obatan yaitu di Apotek Jatisari terletak di Jalan Raya Tanjung Tanjungsari nomor 203 Kabupaten Sumedang, Jawa Barat yang berikutkan dengan bidang teknologi, tepatnya di Apotek Jatisari milik Bapak Yaya Gunawan guna membantu dan tentunya memudahkan pekerjaan Bapak Yaya Gunawan juga pegawainya dalam hal menjual obat, merekam data dan juga lain-lain. Dari situ kita menyadari bahwa dampak adanya perkembangan teknologi sangat menguntungkan terlebih untuk membantu menjual dan mengklasifikasikan obat yang berbentuk pil, tablet, dan sirup. Jadi ada juga penjualan milik Bapak Yaya. Maka dari itu kita sebagai generasi muda dengan menyalurkan keterampilan dalam program kembali di kita guna membentuk. Mungkin sampai di sini presentasi dari kelompok 6. Oh iya Pak, sebelumnya ini adalah dokumentasi pada saat wawancara dan ini adalah potret dari bagian depan dari Apotek Jatisari. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok 6 sampai di sini presentasi kami.